Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberkahkan, memuliakan, menyehatkan, menguatkan keimanan keislaman kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmat salam limpah curah baginda alam Kanjeng Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salam silaturahmi, salam sejahtera untuk semuanya berbagai kalangan. Semoga mitra semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat zahir batinnya, sehat pikiran, sehat hatinya, sehat jiwa raganya, sehat rezekinya mitra. Barakallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kali ini mitra, saya akan membahas intinya yang pertama, ijab nyucikan diri dohir batin. Ijab nyucikan diri dohir batin identik dengan pembersihan mitra. Yang pertama, jadi pasien itu yang datang, yang belum datang ataupun yang sudah datang awal mula itu harus kita riset dulu, harus kita buang dulu penghalang regen badannya yang numpang di dalam jiwa raganya dia itu. Jadi itu diriset, barangkali ada kotor-kotoran semasa dulu gitu ya, semasa melanglang buana gitu kan, semasa yang dulu ya intinya. Nah itu perlu diriset mitra. Barangkali ada doa orang-orang yang dolim ke kita secara batiniah, yang jahat mendoakan kita yang tidak baik, itu bisa didoakan melalui proses ijab nyucikan diri dohir batin itu. Tadinya gelap harus menjadikan terang, tadinya sakit harus menjadikan sembuh lagi gitu ya, berkah doa yang dikumandangkan gitu kan ya. Jadi intinya nyucikan diri itu jadi untuk membuang semua kotor-kotoran, semua penghalang-penghalang yang numpang di dalam jiwa raga kita. Itu ijab nyucikan diri. Nincak yang kedua, itu ada ijab untuk pengisian ataupun ijab keselamatan. Nah, di situ ada ijab keselamatan itu mitra. Jadi jangan disebut dugal, nggak ada di kalangan hikmah, al-hikmah dugal. Ijab keberkahan keselamatan itu adalah kita mendoakan orang itu dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah yang telah kita pelajari untuk menguatkan dohir batin. Jadi keselamatan itu selamat aja lah gitu, selamat aja. Kalau ada orang yang mau dolim ke kita menggunakan ilmu santet misalnya, ilmu yang tidak baik misalnya, itu mentalah mitra. Jadi kita sehat-sehat aja lah kita. Sebab di dalam tubuhnya pasien itu ada tabir kegoiban, ada tabir penghalang itu yang memberkahkan selama hidupnya dia gitu. Nah itu ijab keselamatan itu masuk berbagai kalangan mitra. Jadi tergantung keyakinan masing-masingnya gitu. Silakan mau istilahnya profesi apapun kita masuklah gitu. Yang kedua, yang ketiga itu ada ijab penarik dunia berada, ijab rizki mitra. Jadi di situ ada ijab penarik rizki itu kita ijabkan untuk membukakan tabir
Ya, yang tidak ada harus menjadi ada. Yang istilahnya gelap harus menjadikan terang benderang. Nah, di situ ada ijabul rizki, ilmu-ilmu yang khusus untuk memberkahkan rizki itu ada mitra, ada. Kita ijabkan, gitu ya, kita ijabkan. Jadi orang-orang yang susah bidang ijabul rizki itu ada pengisian ijab dunia, gitu ya. Nah itu. Yang ketiga ada ijab pengasihan. Nah di situ ada ijab pengasihan untuk welas asihkan semua orang, gitu kan. Jadi semua orang, mau nenek-nenek, kakek-kakek, istilahnya anak-anak, istilahnya dewasa, itu asih aja ke kita. Nah di situ ada ijab pengasihan. Ya itu masuk juga berbagai kalangan, mitra. Masuk juga berbagai kalangan, gitu. Nah itu pengasihan, ijab pengasihan ya gitu. Terus yang keempat ada ijab pamor, wibawa, disegani, dihormati, dan meninggikan derajat kita, gitu kan ya. Ada juga itu kita ijabkan untuk keberkahannya melalui ijab pamor wibawa, gitu ya. Yang kelima, nah itu kelima itu ada ijab jual beli tanah mitra ataupun rumah. Nah di situ ijab jual beli ataupun ijab jual beli ruko, tanah, rumah, istilahnya. Di situ kita target ada perjanjian mitra. Perjanjian hitam di atas putih, ya, di waktu yang ditentukan. Itu bila mana gul bayar, tidak gul jangan dibayar. Dan tidak memungut biaya sepeser pun. Kalau yang syariat buat jual rumah, gitu kan ya, syariatin lah sama ijab itu, ijab jual beli rumah, gitu kan ya itu. Jadi nggak ada yang sistem dirugikan, nggak ada sistem istilahnya minta uang duluan, gitu kan. Jadi itu, nah itu ijab jual beli tanah ataupun rumah, gitu. Jadi kita pasang target misalnya 2 bulan, di koridor 2 bulan, misalnya syariat dari saya Allah mengabulkan, ya itu bila mana gol sebelum 2 bulan juga di atas perjanjian, di atas materai bayar, gitu kan, tidak gol lebih dari 2 bulan, toh kita berdoa, intinya nggak rugi. Kalau mitra, kalau berdoa nggak rugi lah gitu. Kalau capek kurang tidur ya wajar aja, kita namanya juga berusaha, gitu kan ya, itu tidak dibayar. Jadi nggak ada sistem dirugikan. Jadi silaturahmi itu tidak rusak, mitra. Silaturahmi itu sebab saya nggak minta biaya, nggak minta biaya dari awal, gitu kan ya. Nah itu ijab jual beli rumah, gitu kan ya istilahnya. Nah gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam silaturahmi, salam sejahtera untuk semuanya. Semoga mitra semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan sehat lahir batin, sehat pikiran, sehat hati, sehat jiwa raga, sehat ya Allah rizkinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.